Toko sepatu dan perabotan rumah tangga di Kelurahan Gerung Selatan ludes terbakar. Unjuk rasa ratusan warga Lantan Lombok Tengah tuntut pembagian lahan HGU. Halo, apa kabar pemirsa? Ragam informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Toko sepatu dan perabotan rumah tangga di Kelurahan Gerung Selatan, Kabupaten Lombok Barat ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan kerugian ditafsir capai hingga 2 miliar rupiah. Toko sepatu dan perabotan rumah tangga di Gerung Lombok Barat ini dilahap si jago merah. Kobaran api membumbung tinggi dengan cepat merambat ke semua los ruko lainnya. Api dalam waktu singkat terus membesar karena bahan plastik dan sepatu yang mudah terbakar sehingga menyulitkan pemadaman. Awal kejadian kebakaran diketahui oleh pemilik rumah bahwa melihat kepulan asap dari gudang belakang rumah. Pemilik rumah kemudian memanggil orang tuanya untuk membantu memadamkan api. Namun api dengan cepat menjalar dan membakar rumah, toko sepatu dan toko perabotan rumah tangga. 4 unit kendaraan dinas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat dan 3 unit kendaraan dinas pemadam Kota Mataram pun diperbantukan untuk melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga konsleting listrik. Akibat peristiwa ini kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih 2 miliar rupiah. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Diperkirakan akibat daripada konsleting listrik 5 jaman ya, sekitar 5 jaman ya itu sampai tuntas ya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian langsung mengamankan TKP kebakaran dengan memasang polis lain. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan warga Lantan Lombok Tengah tuntut pembagian lahan HGU sempat diwarnai kericuhan saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke kantor desa setempat. Aksi saling dorong antara aparat dengan pengunjuk rasa tak terhindarkan saat unjuk rasa di kantor desa Lantan, Lombok Tengah. Sebelumnya warga menuntut agar lahan hak guna usaha atau HGU di desa Lantan dapat dibagi rata ke masing-masing kepala keluarga yang berjumlah sekitar 3.000 kakak. Namun tuntutan tersebut belum bisa dipenuhi lantaran menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak puas dengan jawaban tersebut, warga nekat menerobos ke dalam kantor desa hingga terjadi kericuhan antar warga dan aparat kepolisian. Sejumlah warga juga menggunakan kayu untuk menghentikan penjagaan aparat. Selanjutnya warga melakukan penyegelan kantor desa. Warga mengaku penyegelan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga atas ketidakadilan yang terjadi di desa Lantan, khususnya mengenai pembagian HGU, lantaran berdasarkan isu yang beredar di masyarakat, pembagian HGU telah dilakukan kepada 400 kepala keluarga di 3 dusun di desa Lantan. Kami dengan tegas meminta untuk disegel dan hari ini kami sudah mendapat kepastian kami diberikan izin untuk menyegel kantor desa sehingga ada respon yang lebih cepat, ada keputusan yang akan diambil oleh pihak pemerintah. Terkait tuntutan warga untuk pembagian HGU secara merata, Pemdes telah memfasilitasi pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah yang diwakili asisten dan BPN Lombok Tengah. Kalau ada misalnya masyarakat kami yang butuh pelayanan dari sisi surat menyurat Sabtu Minggu ini karena memang faktor sakit, puskesmas dan sebagainya, ini kan tentu butuh komputer, arsip, file, stempel itu kan ada di kantor desa, kami tidak bisa masuk. Sementara itu, Kepala Desa Lantan merasa keberatan terkait penyegelan kantor desa lantaran akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Warga Sekotong Lombok Barat berunjuk rasa di depan pintu gerbang Mapolda NTB. Mereka menuntut penangguhan penahanan kedua warga yang menjadi tersangka dalam tindak pidana pemukulan spandek pembatas kuburan. Ratusan warga Sekotong Lombok Barat berunjuk rasa di depan pintu gerbang Mapolda NTB. Dalam tuntutannya, warga Sekotong dari Dusun Pengawisan menuntut Polda NTB menangguhkan penahanan 2 orang warga yang menjadi tersangka tindak pidana pemukulan spandek pembatas pemakaman umum yang telah dibeli masyarakat. Pada saat itu spandeknya sudah ada di tanah, dan itu pun yang kena dipukul itu adalah ujung spandek yang satu, yang kedua kemudian ujungnya lebih sedikit. Ini yang membuat kami sekaligus PH yang 2 orang tersangka ini, dan kami juga terlahir dari seorang aktivis kemudian tidak bisa melihat bahwa hal hanya memukul 3 kali spandek lalu kemudian dipenjara, dibui, yang disamakan sama penjahat-penjahat yang selama ini kita anggap sebagai penjahat negara. Sementara Wakil Direktur Kriminal Umum Polda NTB AKBP Ferry Jaya menemui masa aksi menjelaskan belum bisa memenuhi tuntutan warga karena kasus pemukulan spandek tersebut telah naik dalam tahap penyidikan kendati kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan atau tipiring. Masa aksi mengancam akan kembali turun aksi dengan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspon. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Boleh. Saya punya di bawah supervisor sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Sejumlah kos-kosan di Jageragel Lombok Barat disegel Satuan Polisi Pamong Praja karena tidak memiliki izin dan disinyalir menjadi tempat maksiat. Satu persatu kos-kosan di wilayah Jageragel Lombok Barat disisir Satpol PP. Petugas menemukan 8 kos-kosan dan 6 warung tuak yang menyalahi aturan karena keberadaannya selain tidak berizin diduga menjadi sarang maksiat. Kos-kosan dan warung tuak yang menyalahi aturan tersebut oleh petugas langsung disegel. Penertiban kos-kosan dan warung tuak ini atas permintaan dari pemerintah desa setempat karena keberadaannya telah meresahkan warga sekitar. 6 warung, nah sisanya kos-kosan. Jadi ada Kalau itu kos-kosan itu 17. Ada 17 kos-kosan. Plus ada di BTN, tapi tadi saya cari sendiri, dia begitu tahu ada di warga, dia langsung sepi rumah. Sebelumnya petugas telah memperingati pemilik kos maupun warung tuak untuk mentaati aturan, namun masih tetap dilanggar. Begitu juga dengan pemilik kos yang sudah diperingatkan sejak jauh hari, namun masih tetap dilanggar. Selain itu, para pemilik kos-kosan juga terindikasi menampung anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan menjadi pemandu lagu di beberapa warung tuak yang beroperasi di desa itu. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan perempuan yang tergabung dari berbagai aliansi organisasi melakukan penanaman pohon di seputaran wisata Savana Balai Tepak, Bandungan, Batujai, Kabupaten Lombok Tengah. Aksi ini sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan. Menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata Savana Balai Tepak, Bendungan Batujai, Lombok Tengah, ratusan bibit pohon ditanam. Dipilihnya Savana Balai Tepak sebagai lokasi penanaman pohon karena salah satu sudut dari Bendungan Batujai yang kini sedang cukup populer sebagai spot bersantai sambil menikmati sunrise maupun sunset dan bersuah foto di kalangan masyarakat Lombok. Reboisasi di Savana Balai Tepak ini untuk menjaga kelestarian air di sekitar Bendungan Batujai. Menjaga dan merawat hingga pepohonan itu, pohon yang kita tanam ini bisa tumbuh, berkembang dan menaungi serta memberikan oksigen, serta memberikan keindahan, ya kan? Jadi ranah dari Duta Lingkungan ini, rekan-rekan sekalian, bukan hanya sekedar edukasi terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan, terkait dengan kesadaran kita tentang lingkungan, namun juga kita turun aksi seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini, yakni ikut serta dalam program-program penghijauan atau menanam pohon. Pohon memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, tidak sekedar untuk menjaga kita dari terik sinar matahari. Sayangnya kondisi Savana Balai Tepak cukup memprihatinkan karena minimnya pepohonan yang menjaga area bendungan sehingga debit air yang mampu bertahan ditampung relatif sangat minim pada saat musim kemarau. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya adalah upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa prosesi tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Setelah meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah? Sudah hampir 5 bulan, nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah.
Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting, terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya. Nah, setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor disebut. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres.
yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Skybridge dan juga kupu-kupu Helenadi, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Skybridge Helena. Skybridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Skybridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea Blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana?
Pemirsa, penangkaran rusa di Kampung Cairanca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan juga memberi makan. Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cairanca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang nih. Yang panjang tuh gerbang. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.